I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Perkenalkan, nama saya Nasrullah dari kelompok 3. Materi kami adalah hubungan manusia dengan lingkungan hidup. Oke, sebelum masuk ke materi, kita harus mengetahui dulu apa itu manusia. Definisi dari manusia. Manusia adalah, menurut Aristoteles, manusia sebagai makhluk sosial selalu ingin berinteraksi dalam kehidupan sosial. Menurut Aristoteles, manusia adalah makhluk ganda. Sedangkan menurut Agung Pepe, manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna, yang terdiri atas satuan fisik yang lengkap. Manusia adalah makhluk hidup Tuhan dengan segala fungsi dan potensinya yang tunduk kepada aturan hukum alam, mengalami kelahiran, pertumbuhan, perkembangan, dan mati. Manusia adalah makhluk hidup yang dapat dilihat dari 2 sisi, yaitu sebagai makhluk biologis dan makhluk hidup lain dan makhluk sosial. Sebagai makhluk biologis, manusia atau Homo sapiens sama seperti makhluk sosial, makhluk lainnya yang mempunyai peran masing-masing dalam menunjang sistem kehidupan sebagai makhluk sosial. Merupakan bagian dari sistem sosial masyarakat secara berkelompok membentuk budaya. Lingkungan hidup adalah tempat di mana manusia bisa mencari penghidupannya, di tempat di mana manusia bisa berkomunikasi satu sama lain dan melakukan sosialisasi. Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis, yang meliputi hubungan antara masing-masing individu, antara kelompok maupun antar individu dengan kelompok. Melihat interaksi manusia dapat dilihat dalam 2 tingkat atau kacamata, yaitu tingkat hayati dan tingkat sosial dan budaya. Adalah suatu media di mana makhluk hidup tinggal, mencari kehidupan, dan memiliki karakter serta fungsi yang khas yang mana terkait secara timbal balik dengan keberadaan makhluk hidup yang menempatinya. Interaksi merupakan hubungan sosial yang dinamis, yang meliputi hubungan antar masing-masing individu, kelompok, atau individu dengan kelompok. Melihat interaksi manusia dapat dilihat dalam tingkat, yaitu tingkat hayati dan tingkat sosial atau budaya. Okay, my name is Sejaya, and then I'm the second presenter. I will explain about pengertian sosial budaya. Secara umum, sosial budaya adalah sebuah hubungan di mana tatanan pada lingkungan yang ada pada masyarakat, atau sosial budaya mencakup pada komponen keyakinan, pengetahuan, dan adat istiadat. Faktor-faktor penghambat sosial budaya yang pertama yaitu sikap tradisional, yang kedua yaitu jarangnya interaksi antara manusia, yang ketiga itu adat istiadat kuno. Sikap tradisional contohnya seperti adanya teknologi canggih sehingga maka ia enggan untuk menggunakan teknologi canggih tersebut. Sedangkan kurangnya interaksi terhadap individu lainnya seperti di dalam masyarakat tersebut, jarang sekali melakukan hubungan atau interaksi atau tetap muka dengan individu lainnya. Mungkin itu karena sikap introvertnya atau kurang percaya diri. Dan sedangkan contoh adat istiadat kuno yaitu adanya perasaan khawatir terhadap budaya tersebut yang dapat merusak kepercayaan mereka, dan adat istiadat yang turun-temurun dari nenek moyang mereka, budaya terhadap kepribadian. Nah, tentu saja kenyataannya pada budaya antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya tentu berbeda. Terlepas dari perbedaan karakter masing-masing atau kelompok masyarakat ataupun kebiasaan mereka. Budaya ini dapat kita jumpai di negara dengan komposisi penduduk yang terdiri dari berbagai etnis seperti Indonesia, Uni Soviet, Rusia, Yugoslavia,
atau sekarang terpecah menjadi beberapa bagian dan negara lainnya. Secara umum, kebudayaan banyak diartikan sebagai hasil karya manusia yang lahir dari hak cipta, rasa, dan kalsa. Perkenalkan, nama saya Kristianiati, Prodi Bahasa Inggris, kelas D. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang dampak positif teknologi bagi manusia dan lingkungan hidup. Dampak positif iptek bagi manusia antara lain memudahkan akses informasi dan komunikasi, mempercepat proses produksi dan layanan, serta memberikan peluang bisnis dan investasi baru. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu memudahkan pendidikan, menunjang kesehatan, memudahkan berbisnis, menghubungkan berbagai orang, penyebaran informasi sangat cepat. Yang kedua, dampak teknologi ramah lingkungan yang positif tentunya dapat mengurangi masalah sumber daya fosil yang terbatas di industri. Teknologi hijau akan menghemat sumber daya dan membuat proses produksi lebih berkelanjutan. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dampak teknologi ramah lingkungan yang positif, yaitu teknologi hijau dapat menghemat konsumsi energi, memperlambat pemanasan global, mengurangi pencemaran udara, mengurangi pencemaran air dan tanah, dan mengurangi sampah plastik atau menghemat sumber daya alam. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mardila Ahmad dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak negatif dari teknologi bagi manusia dan lingkungan. Sampai saat ini, perkembangan ilmu pengetahuan telah menghantarkan masyarakat menuju babak baru, yaitu babak yang memanfaatkan peralatan-peralatan yang merupakan hasil dari teknologi. Penggunaan tenaga manusia yang semakin hari semakin kecil volumenya seringkali menyebabkan orang kehilangan pekerjaannya karena tugasnya telah tergantikan oleh peralatan atau mesin. Sebagai sarana penyampaian informasi dan komunikasi, komputer bisa dipakai sebagai sarana berinternetan. Lewat internet, orang bisa mencari berbagai macam informasi dan berkomunikasi. Peran yang dapat diberikan oleh aplikasi teknologi informasi adalah mendapatkan informasi untuk kehidupan pribadi, seperti informasi tentang kesehatan, hobi, rekreasi, dan rohani. Selain memberikan keuntungan, ternyata peralatan teknologi informasi dan komunikasi juga memberikan dampak negatif bagi penggunanya. Dampak negatif tersebut muncul sebagai akibat dari penggunaan yang salah atau yang tidak bertanggung jawab. Beberapa dampak negatif tersebut adalah: pertama, anak lebih banyak menghabiskan waktu menonton TV ketimbang melakukan hal lainnya seperti belajar dan berolahraga. Kedua, anak kehilangan kemampuan berbaur dengan masyarakat dan cenderung nyaman dengan kehidupan online. Ketiga, adanya pelanggaran hak cipta. Keempat, kejahatan di internet. Kelima, penyebaran virus komputer. Dan keenam, pornografi, perjudian, penipuan, dan tayangan kekerasan. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok 3. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.